Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Beni Ismail ya. Tentunya khususnya buat kelas 12 teknik logistik. Kurang lebih 1 jam ke depan saya akan menjelaskan, kemudian bisa juga diskusi perihal mata pelajaran logistik multimodal. Nah, untuk kali ini di materi lanjutan dari kelas 11 masih perihal membicarakan tentang kepabeanan. Namun untuk materi hari ini kita akan berbicara tentang tata laksana kepabeanan di bidang ekspor. Semua perihal tentang tata laksana kepabeanan di bidang ekspor sudah terbukukan dan tercatat ya, sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan itu nomor 145 PMK titik 04/2007 tentang ketentuan kepabeanan di bidang ekspor. Nah, nanti ada apa saja perihal tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, kita akan bahas sampai dengan selesai. Yang pertama itu perihal konsolidasi dan penggabungan barang ekspor. Apa saja isinya? Yang pertama, seperti biasa, saya akan menjelaskan tentang definisi. Konsolidasi barang ekspor ini diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan barang ekspor yang diberitahukan dalam 2 atau lebih PEB dengan menggunakan satu peti kemas sebelum barang ekspor tersebut dimasukkan ke kawasan pabean untuk dimuat ke atas sarana pengangkut. Apa itu PEB? Nah, jadi PEB nanti juga akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Nah, jadi pihak yang melakukan konsolidasi barang ekspor adalah badan usaha yang melaksanakan konsolidasi barang ekspor. Kemudian pemberitahuan konsolidasi barang ekspor yang selanjutnya disingkat dengan PKBE adalah pemberitahu yang dibuat oleh pihak yang melakukan konsolidasi yang berisi daftar seluruh PEB dan nota pelayanan ekspor yang ada di dalam satu peti kemas. Jadi itu perihal definisi yang berhubungan dengan konsolidasi barang ekspor. Kemudian di sini ada juga definisi barang ekspor gabungan adalah barang ekspor dengan mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor atau KITE. Yang digabungkan tidak menjadi satu kesatuan unit dengan barang lain yang mendapat atau tidak mendapat fasilitas KITE. Kemudian tidak menjadi satu kesatuan unit adalah barang yang digabungkan menjadi satu kesatuan yang utuh, tetapi masing-masing barang masih dapat dipisahkan. Antara lain, misalkan di sini kan ada contoh lampu senter yang berisikan batu baterai dan pupuk yang dikemas dalam karung. Kemudian di sini ada pihak yang melakukan konsolidasi. Di sini ada konsolidator yang merupakan badan usaha yang telah mendapat persetujuan sebagai pihak yang melakukan konsolidasi barang ekspor dari kepala kantor pabean. Itu untuk konsolidator. Nah, kemudian ada eksportir. Siapa eksportir? Dia adalah yang melakukan sendiri konsolidasi barang
ekspor. Kemudian di sini eksportir dalam satu kelompok perusahaan itu dikatakan sebagai holding company. Nah, kemudian di sini ada persetujuan sebagai konsolidator barang ekspor. Di sini diartikan sebagai pengusaha mengajukan permohonan kepada kepala kantor pabean. Apa saja syarat-syaratnya untuk melakukan konsolidator barang ekspor? Yang pertama di sini adalah menyelenggarakan pembukuan dan bersedia diaudit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, kemudian di sini menyediakan ruang kerja untuk pemeriksa dan petugas dinas luar. Dan yang ketiga syaratnya yaitu mempunyai pegawai yang bersertifikat ahli kepabeanan yang diterbitkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan atau BPPK dan mempunyai tempat untuk kegiatan staffing. Selanjutnya ada di sini konsolidasi barang ekspor. Bisa diartikan juga yaitu untuk melakukan konsolidasi barang ekspor dalam satu kelompok perusahaan. Nah, di sini harus ditunjuk eksportir yang bertanggung jawab atas konsolidasi barang ekspor dari kelompok perusahaan yang melakukan konsolidasi barang ekspornya. Nah, konsolidasi merupakan perluasan dari service freight forwarding, dan kalau freight forwarder itu melaksanakan konsolidasi, maka dia berperan sebagai prinsipal, bukan lagi sebagai agent, baik bagi shipper maupun carrier. Ya, nah jadi pada intinya ultimate forwarder adalah non-vessel operating common carrier atau NVOCC, yang dalam prakteknya itu menggabungkan fungsi-fungsi shipper dan carrier. Freight forwarder itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada operator intermodal transport itu secara penuh yang melaksanakan berbagai jenis pengangkutan dengan cara door to door dengan satu dokumen intermodal. Dan yang kedua itu ada non-vessel operator, operator muatan yang mengurus pengangkutan muatan dari pelabuhan ke pelabuhan dengan menggunakan dokumen Ocean Bill of Lading. Nah, serta melakukan pengangkutan melalui darat dan berfungsi sebagai non-vessel operating intermodal transport operator. Dan yang terakhir itu ada non-vessel operating common carrier atau NVOCC yang mempunyai jadwal pelayaran yang tetap dan melaksanakan pelayaran intermodal transport dengan House Bill of Lading atau FIATA Bill of Lading. Nah, itu ketiga bagian dari freight forwarder. Kemudian di sini ada konsolidasi muatan atau cargo consolidation. Sebagai konsolidator freight forwarder, di sini ada perannya. Yang pertama itu sebagai seller consolidator, kemudian ada buyer consolidator, kemudian ada juga di sini sebagai consolidation atau groupage, atau juga di sini bisa sebagai multi country consolidator. Nah, itu peran dari cargo consolidator. Ada keuntungan dari konsolidasi. Yang pertama dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu bagi shipper.
atau konsigni. Keuntungannya yang pertama itu mendapatkan freight yang lebih rendah, utamanya bagi shipper kecil-kecil yang kurang memiliki pengetahuan tentang angkutan baik laut maupun udara. Keuntungan yang kedua itu adalah shipper cukup berhubungan dengan forwarder yang mampu mengirim barang ke berbagai penjuru dibanding dengan actual carrier yang hanya menawarkan jasa. Jasa apa? Di situ ada jasa angkutan sesuai rute masing-masing. Nah, kemudian keuntungan yang ketiga, forwarder consolidator itu mampu menawarkan door-to-door service. Kemudian bagi actual carrier tidak perlu mengurusi muatan kecil-kecil yang berarti penghematan dokumen, waktu, dan tenaga kerja. Muatan intensif karena hanya menerima FCL shipment. Kemudian hemat biaya karena tidak menyediakan peralatan, ruang, dan tenaga untuk menghandle LCL. Tidak ada resiko pembayaran dari actual shippers, tetapi cukup berhubungan dengan forwarder consolidator. Nah, itu keuntungan-keuntungan perihal konsolidasi. Keuntungan konsolidasi yang ketiga itu adalah bagi freight forwarder itu mendapat keuntungan dari selisih freight, dan bagi ekonomi nasional karena forwarder consolidator memberikan tarif freight murah. Maka barang ekspor memiliki daya saing tinggi, yaitu membantu pemasukan devisa. Kemudian dokumentasi, perihal dari dokumentasi itu Forwarders Bill of Lading atau House Bill of Lading House, BRL, itu diterbitkan bagi shipper masing-masing. Nah, deliver oleh agent forwarder di tempat tujuan atas penyerahan dokumen ini. FIATA itu menghimbau para forwarder untuk menerbitkan FIATA B_L daripada B_L masing-masing. Nah, kemudian Master Ocean Bill of Lading diterbitkan oleh actual carrier untuk konsolidator atas muatan konsolidasi yang akan diserahkan kepada agen konsolidator di tempat tujuan atas pengunjukan dokumen tersebut. Nah, itu perihal dokumentasi. Selanjutnya itu ada liability consolidator. Jadi dengan menerbitkan BRL-nya sendiri, forwarder itu mengambil peran sebagai pengangkut dan bertanggung jawab atau seluruh proses pengangkutan barang sejak menerima barang dari shipper sampai dengan menyerahkan barang kepada consignee di tempat tujuan. Kemudian bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan yang mungkin terjadi pada saat barang berada di dalam kekuasaan dari pengangkut. Kemudian di sini ada juga tetapi ada forwarder yang menolak atas tanggung jawab tersebut. Nah, dalam hal ini itu berperan sebagai agent dan dicantumkan secara jelas dalam BRL-nya. Nah, itu perihal liability consolidator. Masih berbicara tentang liability consolidator. Nah, di sini forwarder yang menerbitkan FIATA Bill of Lading atau FBL itu menerima tanggung jawab atau liable. Nah, sesuai dengan term dari FBL. Jadi apabila tahapan saat terjadinya kehilangan dan kerusakan barang yang diketahui, kemudian pertanggungjawaban forwarder tunduk kepada konvensi internasional atau hukum nasional.
Tetapi kalau tahapan saat terjadinya itu tidak diketahui, maka pertanggungjawabannya terbatas pada 2 SDRS atau Special Drawing Rights. Nah, di sini hitungannya adalah per kilogram atas barang yang hilang atau rusak. Itu reliability consolidator. Selanjutnya, apa saja persyaratannya? Harus memiliki fasilitas. Apa saja fasilitasnya? Yaitu CFS, Container Freight Station. Itu mulai dari gudang, kemudian kontainer dan peralatan baik di tempat keberangkatan maupun di tempat tujuan. Di sini harus ada gudang dalam hal ini adalah gudang yang berada di bawah pengawasan Bea Cukai atau yang berfungsi sebagai Inland Containers Depot atau ICD. Nah, persyaratan yang selanjutnya yaitu memiliki partner atau agent di luar negeri yang melaksanakan fungsi bridge bulk agent. Kemudian memiliki tenaga ekspor di bidang keuangan, asuransi, atau liability insurance. Persyaratan yang selanjutnya yaitu memiliki karyawan yang ahli di bidang packaging, staffing, yang mampu memanfaatkan penggunaan ruangan atau space container. Selanjutnya memiliki kontrak jangka panjang dengan actual carrier sehingga mampu menjamin adanya space di kapal atau pesawat udara serta mendapatkan freight yang murah. Nah, itu adalah beberapa persyaratan perihal tentang konsolidasi. Selanjutnya ada beberapa strategi penetapan harga jual. Penetapan harga jual ya. Ini ada 3 strategi yang harus kalian pahami. Apa saja? Yang pertama itu adalah cost plus pricing method. Artinya apa? Nah, jadi di sini pada metode ini produsen baik itu barang ataupun jasa menghitung seluruh biaya yang telah dikeluarkan, kemudian ditambahkan keuntungan yang reasonable menjadi harga jual. Itu yang pertama. Strategi yang kedua itu adalah markup pricing method. Apa ini? Jadi dalam hal barang, pedagang membeli barang kemudian di markup dengan besaran persentase tertentu menjadi harga jual. Nah, dalam hal jasa di pelabuhan, pedagang jasa membeli jasa dari penjual jasa, itu misalkan ada TPS, tempat penampungan sementara, pelabuhan dan lain-lain, kemudian di markup untuk dijual kepada konsignee atau perusahaan. Nah, selanjutnya strategi penetapan harga jual itu melalui break-even analysis. Produsen barang atau jasa berhitung sampai tingkat penjualan berapa unit dengan tingkat harga tertentu untuk mencapai BEP, break-even point, sebagai harga dasar. Nah, itu dia ketiga strategi untuk penetapan harga jual. Demikian dasar-dasar perihal konsolidasi barang untuk di mata pelajaran logistik multimodal. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mencari berbagai macam referensi, baik di buku, literasi lainnya, baik di internet, ataupun apapun itu. Biasanya perihal konsolidasi barang ekspor itu sudah jelas dijelaskan oleh bagian Menteri Keuangan, dan di internet pun sudah banyak referensi perihal konsolidasi barang ekspor. Bagaimana cara mencarinya? Itu silakan kalian cari di internet perihal tata laksana kepabeanan, ya, tentang tata laksana kepabeanan di bidang ekspor. Itu sudah lengkap semuanya di situ.
mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal yang terakhir itu banyak banget ya. Saya di sini hanya merangkum, jadi untuk lebih jelasnya silakan kalian bisa lihat di internet ataupun di buku ya. Jangan sampai malas membaca. Cukup ya untuk penyampaian dasar-dasar perihal konsolidasi barang. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat, pemaparan di internet mampu membuka pola pikir kalian, mampu membuka wawasan kalian. Kemarin saya sudah menugaskan perihal konsolidasi barang. Jadi di situ ada juga konsolidasi barang persediaan. Namun di sini lebih difokuskan tentang konsolidasi ekspor, ya, bukan persediaan barangnya, tapi perihal konsolidasi barang ekspor. Karena nanti ketika berbicara tentang logistik multimoda itu masih berkesinambungan, masih berhubungan dengan kepabeanan. Jadi silakan kalian ditambah ilmunya lagi, silakan diperbanyak lagi pengetahuannya tentang kepabeanan. Jadi masih banyak lagi materi-materi yang perlu disampaikan perihal kepabeanan. Ya. Jadi silahkan sebanyak mungkin manfaatkan waktu, manfaatkan kuotanya dengan mencari atau menggali ilmu-ilmu tentang logistik multimoda. Oke, cukup ya materinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk terperincinya silahkan cari kebebasan buat kalian di rumah ya. Untuk absen masih sama, itu 2 kali. Absennya bisa di Google Form dan bisa langsung di panel komentar nanti yang di-share di YouTube. Jadi setelah kalian menonton dan memahami video yang sudah di-share di YouTube, kalian jangan lupa absen di panel komentar. Untuk formatnya ketik nama spasi kelas, itu untuk absen. Tapi kalau ada beberapa pertanyaan, kalian bisa diskusi melalui panel komentar ataupun di WhatsApp group. Ya. Cukup dari saya. Sehat dan sukses selamanya buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.